Haleluya. Shalom saudara-saudara semua. Mari lambaikan tangan sukacita. Lambaikan hati kita ya. Menerima kehadiran dari kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari-hari ini ya. Ya di bulan Desember, bulan Natal ya. Mungkin sampai Januari ya. Ada sukacita besar di dalam kita. Ya saudara-saudara terkasih. Ya, apapun yang sedang kita lakukan, kita kerjakan aktivitas kita, baik saudara sekarang yang ada di dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan bisnis, dalam lingkungan pelayanan, saudara-saudaraku, di dalam dunia kerja kita, pada hari-hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita Kristus Yesus. Amin, saudara. Dan pada saat ini kita kembali bersama-sama di dalam Friday service 40 minutes ya. Dan ini adalah hal yang spesial di mana kita merayakan ibadah Natal di Friday service 40 minutes pada saat siang hari. Saudara terkasih yang bersama-sama dengan saya dalam Zoom, baik saudara-saudara yang live streaming siaran langsung di Facebook dan juga menikmati ibadah ini bersama-sama di dalam siaran tunda YouTube, atau mungkin saudara dapat mendengar kebenaran firman Tuhan dari acara ini lewat perbincangan dengan rekan-rekan, karena Tuhan dapat bekerja dengan cara apa saja, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara, untuk menyampaikan kebenarannya, untuk menyampaikan hal surgawi Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ya kita akan bersama-sama seperti biasa dalam 40 menit ke depan, saudara. Dan hamba Tuhan, ya Pendeta Ferdinand Huta Barat akan uh, menyampaikan firman Tuhan, saudaraku, di dalam tema kedatangan Yesus Kristus dalam dunia kerja. Wow, haleluya. Saudara-saudara terkasih, kita juga akan diberkati oleh puji-pujian yang akan dipimpin oleh Ibu Naomi Ginting, dan akan kita buka dengan doa pembuka oleh Bapak Pendeta Andreas Permana. Baik saudara, kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Andreas Permana membuka ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala siang hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan lagi untuk kami ada di Free Day Service spesial hari ini. Karena kami tahu bahwa berkat Tuhan begitu luar biasa mengiringi sepanjang perjalanan hidup kami. Dan biarlah sukacita itu terus kami bawa di hadapan hadirat Tuhan. Siapapun kami, siapapun setiap umatmu di marketplace, di dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis, di sela-sela waktu yang sebentar ini, kami menyempatkan untuk kami bergabung bersama-sama, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati segala kelimpahan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah sukacita Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan kami dimanapun setiap karyawan yang berada, yang mengikuti siang hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong mereka, Engkau menolong kami semua. Dan kami akan buka Free Day Service pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Ada haleluya? Ada haleluya. Pasti di setiap kita ada haleluya. Karena hidup kita ini adalah haleluya. Anugerah ya.
hari ini kita berbeda dengan Jumat-Jumat yang lalu. Harusnya setiap hari Jumat selalu ada perbedaan di dalam Tuhan Yesus ya. Karena hari ini kita merayakan Natal secara online. Natal tidak hanya dilakukan secara outside tapi secara online. Mari saudara-saudaraku, lagu ini sangat memberkati kita semua karena terus kita mengingat kelahiran kedatangannya ke dunia. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Pasti sudah tahu semua ya. Satu, dua, tiga. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Kita lanjut. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, ya Tuhanku, terangnya ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, ya Tuhanku. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, ya Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji, hati kita bersuka cita, saatnya kita lebih lagi akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita satukan hati kita. Biarlah hati, jiwa, dan pikiran kita hanya tertuju kepadanya. Dialah penguasa hidup kita. Haleluya. Oh, glory bagi namamu. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang
bagi kepunyaanmu. Kita angkat. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kaulah pintu bagi kami. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Saya persilakan hamba. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau lahir, Engkau datang dalam kehidupan kami. Engkau pintu bagi setiap jalan. Dan jalan yang Engkau beri adalah jalan yang penuh dengan pengharapan. Jalan yang kami akan rasakan ada dalam kerajaan. Terima kasih Bapak yang mulia. Saat ini marilah Bapak Engkau lebih lagi Tuhan menyatakan suara hati-Mu bagi kami di dalam kehidupan dunia kerja kami khususnya ya Bapak. Pakailah hamba-Mu yang sederhana dan bukan apa-apa ini Tuhan dalam menyampaikan kebenaran-Mu, dalam menguraikan, dan biarlah menjadi saluran berkat yang kudus karena menyembuhkan hamba dan menjadikan kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga firman-Mu yang tertabur akan tumbuh, berakar kuat dalam, besar, berbuah untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu, kita yang siap lebih lagi memaknai Natal, memaknai kedatangan kelahiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita yang akan kita rasakan sepanjang kita beri hidup di bumi ini, bahkan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Shalom saudara-saudara semua, saudara-saudara dalam kasih Kristus, Kristus Yesus lebih lagi terasa ya dalam hari-hari ini, hari-hari di mana bulan Desember, mungkin juga bulan Januari nanti, kita selalu merasakan ada sukacita Natal dalam acara-acara Natal, dalam kegiatan-kegiatan kita, baik di gereja maupun di kantor, ya, maupun dalam setiap kesempatan. Nah, kita semua di Indonesia, bahkan di seluruh bumi, melakukan perayaan Natal, hari yang penuh dengan sukacita besar dari sorga. Ya, saudara-saudara terkasih, mari saudara kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara,
dalam kitab Matius 1 ayat yang ke-18. Matius 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan datang kepada kita. Saya akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara-saudara terkasih, ayat firman Tuhan ini sering kali kita dengar dalam acara-acara Natal. Tetapi saudara, saya percaya dalam hati saudara dan saya, ya saudara, bahkan kita harapkan semua orang ketika mendengar ayat ini tidak pernah membosankan. Amin. Ya, bahkan saudaraku, sukacita besar telah kita rasakan bertahun-tahun. Saat ini juga tidak mengurangi sukacita kita ketika mendengar ayat ini. Bahkan mungkin lebih besar lagi kegembiraan kita, saudara-saudaraku. Dan itulah yang diinginkan Tuhan. Saudara terkasih, dalam ayat ini, ketika kita masuk ke dalam kejadiannya, ya, itu boleh terjadi. Itu adalah sebuah proses di mana Yesus Kristus datang ke dalam kehidupan kita. Dan kedatangannya itu adalah kedatangan yang prosesnya adalah proses di luar akal kita. Prosesnya adalah proses yang adikodrati. Ya, karena Tuhan adalah lebih lagi besar, lebih lagi luar biasa dari sekedar pemikiran manusia kita, saudara. Nah, saudara-saudara terkasih, maka saudaraku, ya, satu hal yang perlu kita responi di dalam kedatangannya yang adikodrati, kedatangannya yang sungguh mempunyai proses yang di luar akal kita, saudaraku, tentulah ini ada sesuatu yang memang perlu kita tempatkan, saudaraku, bahwa di dalam kedatangannya yang di luar akal kita, tetap kita menempatkan kehadirannya adalah kehadiran yang lebih lagi tinggi dari segala akal manusia. Ya saudara-saudara, karena kita tahu dalam kegiatan pekerjaan, dalam kegiatan bisnis, dalam kegiatan bahkan saudara-saudaraku, kegiatan pekerjaan pelayanan, saudara-saudaraku, karena kita melayani Tuhan juga pekerjaan. Ya, kita kadang tidak lupa daripada apa yang hal-hal yang real yang kita lihat, tetapi kita mau saat ini menempatkan hal yang adikodrati dalam kehadiran Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, ya, dan menempati tempat yang tertinggi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, tema dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat siang hari ini itu kedatangan Yesus Kristus dalam dunia kerja. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus Kristus datang di dalam seluruh kehidupan kita, khususnya saat ini di komunitas kita, dunia kerja, termasuk juga dunia pelayanan kita, saudara-saudara. Karena tidak luput daripada hal yang kita kerjakan dan amat sangat berkaitan dengan dunia pekerjaan, saudara. Nah, saudara terkasih, Yesus Kristus yang datang adalah firman. Amin, saudara. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi firman adalah Yesus Kristus menjadi manusia, datang kepada kita. Saudara-saudaraku, Yesus juga adalah terang. Amin, saudara. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Jadi terang itu datang kepada kita, saudara-saudara. Nah, saudara terkasih, ada kedatangan Yesus Kristus yang adalah firman. Ada kedatangan Yesus Kristus yang adalah terang di dalam seluruh lingkup kehidupan manusia, di dalam dunia kerja saudara dan saya. Nah, saudara-saudara terkasih, kebenaran firman Tuhan dapat terangkat di dalam penyampaian firman Tuhan ini, saudara. Itu kedatangan Yesus Kristus dalam dunia kerja sebagai firman itu mendatangkan kerajaan Allah. Ini yang pertama, saudara, yang boleh saya sampaikan ke kesempatan ini di hadapan kita, saudara-saudara. Nah, saudara terkasih, di dalam
dunia kerja, di dalam kegiatan, di dalam apa yang kita lakukan, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, seringkali saudara-saudara itu bekerja, berbisnis, berdagang, ya, melakukan proyek, dalam kesenian, dalam politik, di dalam ketentaraan mungkin, ya, kehidupan sebagai polisi, atau mungkin di jalanan, ya, kita yang sebagai supir online, mobil atau motor, saudara-saudara, ya, saudara, ataupun mungkin yang di tepi-tepi jalan, ya, di lampu merah, saudara-saudara, yang melap-lap kaca, yang mengharapkan imbalan, saudara-saudara yang berpikir bahwa itu adalah sebuah pekerjaan. Saudara-saudara terkasih, semua apapun itu, pekerjaan dilakukan dengan sungguh dalam hadirat Tuhan itu mulia semua, amin, saudara. Nah, saudara-saudara, dan semuanya itu, ya, seringkali dalam penghidupan orang-orang dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, itu mencari apa? Mencari harta, mencari tahta, mencari bahagia. Setidaknya ini mewakili sedemikian banyak motivasi, keinginan yang ingin diraih, saudara. Nah, saudara-saudara terkasih, kedatangan Yesus Kristus yang adalah firman di dalam dunia kerja, saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus bukanlah hanya kedatangan membawa kegembiraan pada saat Natal saja, tetapi ada sesuatu yang besar yang dibawa Yesus Kristus. Itu adalah apa? Di dalam dunia kerja kita, ada Kristus Yesus yang adalah firman, masuk dalam hati saudara dan saya, yang ada dalam bagian-bagian pekerjaan, yang adalah bagian-bagian kepemimpinan, yang adalah bagian-bagian yang mengeluarkan kebijakan yang mempengaruhi kelompok kita, mempengaruhi bahkan negara Indonesia ini, bahkan dunia, saudara-saudaraku. Ada hal yang Tuhan Yesus Kristus bawa, misi Tuhan di dalam dunia kerja, yang itu adalah apa, saudara-saudaraku? Mendatangkan kerajaan Allah. Saudara, yang Anda kerjakan di dalam konsep mencari, ya, saudara-saudara, tahta, mencari harta, mencari bahagia. Ketika kita melakukannya penuh di dalam menerima kedatangan Yesus Kristus yang adalah firman itu, segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang mengeluarkan keringat kita, mengeluarkan pemikiran kita, saudara-saudaraku, di dalamnya ada kuasa firman yang sangat kuat dalam diri kita, sehingga apa yang kita utarakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, saudara-saudaraku, apa yang kita kerjakan, saudara-saudaraku, ada buah firman yang ada di dalamnya, maka saudara-saudaraku akan ada sesuatu kerajaan Allah yang keluar daripada kehidupan kita yang kita sebelumnya kita hidupi, saudara. Saudara terkasih, di dalam kehidupan kita akan merasakan ketika kita menghidupi firman itu penuh dan menguasai kita. Teguh Tuhan, saudara-saudara, di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita, baik yang kecil sekalipun maupun yang begitu amat sangat besar dalam penilaian manusia, saudara-saudara, itu akan melahirkan sesuatu yang kita dapatkan. Kita ada menerima kerajaan Allah. Kita mendapatkan apa? Mendapatkan harta surgawi. Karena kita dalam kerajaan Allah. Lebih daripada harta duniawi saja yang dikejar orang-orang. Nilainya amat sangat luar biasa. Ya, tahta, saudara-saudara, menjadi anak-anak Allah di dalam kerajaan Allah. Ya, saudara, kalau dalam dunia, anak raja itu apa? Pangeran, ya. Wow, apa yang diminta diperlukannya dalam kerajaan, bisa nggak didapatkannya? Wow, dengan mudah sekali. Ya. Bahkan dapat bahagia. Bahagia bukanlah seperti apa yang dicari orang dunia, tetapi bahagia yang lebih lagi luar biasa yang dari surga. Ya, saudara-saudara, dalam kehidupan, ya, di dalam kerajaan Allah, sungguh mewakili kebahagiaan yang tiada tara, saudara-saudara terkasih. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara-saudara, apapun saudara-saudara itu, kemelut saudara dalam pekerjaan saudara, dalam kegiatan, dalam bisnis, apapun hambatannya, apapun saudara-saudaraku yang membuat mungkin saudara ada dalam keterpurukan, ada dalam kejatuhan, ada di dalam kesusahan, saudaraku, maka saudara, ada firman yang datang kepada kita, yang mau membangkitkan kita, yang mau meneguhkan kita, yang mau memberikan kerajaan Allah itu di dalam kita. Saudara-saudara terkasih, mungkin saudara ada dalam kondisi di mana Anda di dalam perusahaan, di dalam pemerintahan, ya,
di dalam kenegaraan mungkin saudara. Ya, ketika mau teguh dalam firman, wow, hambatannya begitu besar. Oh, ada kelompok kegelapan yang luar biasa, menarik kepada kegelapan yang secara manusia kita tidak sanggup untuk melangkahnya, saudara. Karena nggak sedikit saudara, orang-orang yang tidak kuat, yang mau hidup jujur, yang mau hidup bersih, yang mau hidup kudus, saudaraku. Akhirnya tidak sanggup dalam dunia kerja, akhirnya keluar dari area kotor itu, dari area gelap itu. Saudara terkasih, Tuhan Yesus datang kepada saudara. Tuhan Yesus tidak dapat dikalahkan oleh senjata, amin saudaraku. Maka saudara mari bangkit, mari maju, walaupun saudara sendiri ada di dalam satu lumpur dosa itu, saudaraku. Mari maju terus. Saudara-saudara terkasih, ada firman, adalah Yesus Kristus yang adalah firman itu. Akan menguatkan saudara, akan menolong saudara, akan membawa kehidupan kerajaan Allah di dalam kegelapan yang sedang ada dalam lingkup bisnis Anda, yang ada dalam lingkup saudara-saudaraku, nah, kelompok saudara ada dalam lingkup saudara-saudaraku, kegiatan-kegiatan saudara. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kedatangan Kristus Yesus adalah kedatangan yang amat sangat mahal, amin saudara. Kedatangan saat ini, karena kita juga tidak tahu sampai berapa masa usia kita ada dalam pekerjaan kita. Sampai berapa lama lagi kita ada dalam bisnis kita. Sampai berapa lama lagi kita memimpin kepemimpinan yang sedang dipercayakan bagi kita. Nah, saudara-saudara terkasih, kedatangan Yesus Kristus dalam dunia kerja, yang kedua dalam kesempatan ini, yang singkat ini saudara-saudaraku, saya sampaikan kepada kita, itu apa? Kedatangan Yesus Kristus dalam dunia kerja sebagai terang, itu menghilangkan segala kegelapan. Sekarang saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tidak jarang kita mendengar dunia kerja, ya, bahkan saudara-saudaraku memaklumkan hal-hal kegelapan. Nah, berdagang saja saudara. Kalau kau tidak mainkan kiloanmu itu, bagaimana kau bisa dapat untung? Gitu ya. Banyak sekali saingannya. Ya, maka hal-hal yang mengkilik-kilik timbangan itu di dalam lingkungan mereka itu hal yang sudah biasa. Bahkan ketika ada yang tidak mengkilik-kilik, itu hal yang luar biasa menurut mereka. Ya. Terus saudara, sehingga orang-orang bahkan enggan untuk berbuat jujur, malah memilih untuk mengikut. Saudara-saudara terkasih, di dalam hal korupsi, saudara, ketika ada pemimpin baru yang mau membereskan korupsi yang sudah laten, yang sudah menjadi sesuatu kehidupan yang amat sangat wajar, saudara. Mungkin pemimpin baru ini apa? Diketawain, dilecehin gitu. Nah, karena itu sudah generasi ke generasi, bahkan sudah terpola, terus terstruktur, saudara-saudara, mencuri uang negara. Sudah terkasih, ada kegelapan. Tetapi saudara-saudara terkasih, kedatangan Yesus Kristus adalah kedatangan yang amat sangat membawa terang yang luar biasa. Tidak ada terang yang melebihi terang Kristus Yesus. Amin. Dan tidak ada kegelapan yang tidak hilang ketika Yesus Kristus itu datang menerangi saudara. Saudara terkasih, terang itu datang kepada saudara. Terang itu datang kepada saya. Terang itu datang kepada semua orang. Tuhan Yesus mau kita dengan lapang menerima terang. Tuhan Yesus mau kita mau menggunakan terang itu, saudara, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam dunia kerja yang, saudara terkasih, seringkali hal yang lumrah menyembunyikan segala sesuatunya untuk mendapatkan untung, dan untung. Duit, dan duit. Posisi, dan posisi. Dan segala apa yang dikejar. Saudara terkasih dalam Kristus Tuhan. Ada kompromi. Ada kegelapan yang ada, walaupun kecil sekali, sedang atau besar, saudara.
Bahkan saudara-saudara terkasih, ada satu kegelapan orang lain yang disimpan untuk menjadi senjata, saudara-saudara ini. Untuk nanti mendapatkan sesuatu apa yang perlu diraih ke depan hari. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Terang Tuhan ada pada saudara dan saya yang datang saat ini. Mari terima itu. Dan kita menjadi terang. Menerangi. Kita siap, saudara-saudara kita. Di dalam lingkungan kita yang gelap. Di dalam lingkungan kita yang berupaya selalu menyembunyikan kegelapan. Berupaya selalu membawa kita dalam kegelapan. Mari benar-benar terang itu kita bawa kepada mereka. Kita sanggup menghidupi terang itu sehingga terang itu bercahaya kepada orang. Saudara-saudara terkasih, Tuhan datang kepada saudara dan saya, memberi terang itu, dan Tuhan mau kita memancarkan terang itu menerangi seluruh lingkungan hidup kita. Saudara-saudara terkasih. Karena sesungguhnya itulah yang mereka butuhkan. Sesungguhnya itulah yang mereka perlukan, saudara-saudara. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ya, saudara, kita sudah merasakan. Saudara yang sudah ada dalam Kristus Yesus, sudah menerima Kristus Yesus yang ada terang itu, merasakan bahwa terang itu sungguh menerangi saudara, dan saudara sudah menjadi anak-anak terang. Haleluya. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada misi Tuhan di dalam dunia kerja. Ada mission of God in marketplace, saudara-saudara itu. Saudara, ini hal yang amat sangat luar biasa perlu digaungkan, saudara. Karena dunia kerja adalah dunia yang penuh dengan apa? Penuh dengan pemakluman. Dunia kerja penuh dengan apa? Penuh dengan kompromi. Dunia kerja penuh dengan apa, saudara? Penuh dengan toleransi yang menyimpang, saudara. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara, di dalam kesempatan ini saya akan menyimpulkan kedatangan Yesus Kristus dalam dunia kerja kita. Yang adalah Yesus Kristus sebagai firman dan juga sebagai terang. Maka ia, saudara-saudaraku, kedatangannya perlu kita respon. Itu kedatangan Yesus Kristus dalam dunia kerja sebagai firman. Itu mendatangkan kerajaan. Menerimanya, percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dan kehidupan saudara dan saya ada dalam kerajaan. Di dalam setiap kegiatan kita di bumi, sebelum kita bersama-sama dengan di dalam kehidupan yang baru nanti. Yang kedua, saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus dalam dunia kerja sebagai terang itu menghilangkan segala kegelapan yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, dan menerangi dengan terang yang amat sangat terang benderang, saudara, punya kekuatan dahsyat di dalam seluruh aspek kehidupan kita terhadap sesama. Haleluya. Ya, sesuatu yang amat sangat besar ini, sesuatu yang amat sangat fundamental ini, saudara, terpatri di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita yang ada bersama-sama di dalam ibadah yang mulia ini dalam keadaan itu. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Kemuliaan-Mu adalah kemuliaan yang amat sangat luar biasa, agung, besar, tiada tara. Dan saat ini kami menerima kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, yaitu firman itu, Yesus Kristus lahir dalam kehidupan kami. Kami mau sikapi firman-Mu Tuhan. Kami mau responi firman-Mu dan mengambil langkah hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami hidup Tuhan menerima Engkau Yesus Kristus sebagai firman yang membawa kerajaan Allah dalam kehidupan kami, dan sebagai terang, membawa terang yang sungguh luar biasa, menghilangkan segala kegelapan dalam kehidupan kami, dan kami menjadi terang bagi sesama. Terima kasih, Roh Kudus, berilah kekuatan, berilah pertolongan, berilah Tuhan kemuliaan-Mu bagi kami, kuasa-Mu Tuhan untuk menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menyatakan doanya bersama-sama,
dalam janji kita kepada Tuhan, komitmen kita sama-sama berkata, amin, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Selamat Natal kepada kita semua. Haleluya, amin. Ya, baik, saudara-saudara terkasih. Ya, di dalam kesempatan waktu yang semakin sempit, saudara, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Hari Suryati dan dibantu oleh saudara kita terkasih Apla yang ada di belakang layar untuk membantu dalam multimedia. Ya, dipersilakan kepada Ibu Hari Suryati. Ya, baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan pengumuman bagi saudara-saudara semua. Friday service 40 menit setiap hari Jumat diadakan pada pukul 12 hingga pukul 12:40 menit dan setiap pada hari Jumat. Dan pada saat ini adalah perjumpaan kita yang terakhir di tahun 2024 dan sampai bertemu lagi di tahun baru di tahun 2025 pada tanggal 17 Januari. Dibuka pendaftaran sekolah misi Terang Eklesia beroleh sertifikat teologi dan atau evangelis, masa pembelajaran selama 1 tahun yang diadakan secara online, bebas biaya pembelajaran. Pendaftaran menghubungi nomor 0813 981 98063 atau melalui WA. Dibuka pendaftaran diploma teologi misi oleh STT Adonai dan TEM kelas malam, biaya kuliah ekonomis, dan dibuka kesempatan beroleh beasiswa. Pendaftaran menghubungi 0813 981 98063. Dan bila ingin didoakan, dipersilahkan untuk mengirim pokok doa. Saudara-saudara bisa menuliskan dan mengirimkan pokok doa melalui nomor 0813 981 98063 untuk didoakan tim doa pemulihan Terang Eklesia Ministry. Dan bagi yang tergerak untuk menabur, saudara-saudara ada di perkenankan untuk menabur, yaitu dengan nomor rekening BCA 3422 647837 atas nama Ferdinand Huta Barat. Saya ulangi sekali lagi, jika tergerak untuk menabur di ladang Tuhan, dipersilahkan untuk mengirim ke nomor rekening BCA 3422 647 837 atas nama Ferdinand Huta Barat. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan. Puji Tuhan. Ya, kiranya apa yang sudah mengizinkan untuk boleh terbentuk sebagai pengumuman kegiatan-kegiatan Terang Eklesia Ministry ya, ada dalam hadirat Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Ya, baik, kita akan lanjut doa syafaat ya yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Loce Mamonto ya, namun sebelumnya maksudnya setelah itu nanti ada doa penutup ya dan doa berkat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Saud Simamora ya. Ya, baik, sebelum Bapak Saud Simamora melayani kita ya, kita masuk dalam doa syafaat. Dipersilakan kepada Ibu Pendeta Loce Mamonto. Speakernya Loce. Belum di-unmute, Bu Pendeta.
Sudah. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang terlalu baik bagi kehidupan kami, yang memelihara kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini Bapa di sorga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau melihat kalau kami pada saat ini sebagai pasukan terang Eklesia Ministry Tuhan, juga sudah beribadah kepada Engkau lewat Free Day Service Bapa di sorga. Kami percaya dari permulaan pertengahan hingga boleh berakhir ibadah ini bisa terselesaikan dengan baik oleh karena campur tangan dari Engkau. Dan kami percaya kami sudah menerima urapan-urapan yang baru yang berasal dari Engkau. Di mana kami pada saat ini sudah beribadah kepada Engkau Bapa di sorga. Kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, bahkan bersama-sama. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Sungguh tidak sia-sia bagi kami yang sudah beribadah pada siang hari ini lewat online Bapa. Sekalipun kami beribadah lewat online, tetapi ada kasih kuasa Allah yang Allah telah kerjakan kepada setiap kami. Dengan sesibuk apapun kami di siang hari ini, tetapi sesungguhnya kami telah memberikan waktu sedikit untuk memberi yang terbaik buat Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati kehidupan kami Bapa di sorga. Sebagai anak-anak-Mu ya Bapa yang selalu rindu dan haus lapar akan Engkau Bapa di sorga. Bapa di dalam jalannya ibadah kami Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena kami ingat kebaikan Engkau yang sudah menuntun kehidupan kami di hari-hari yang berlalu Bapa. Sehingga kami saat ini sudah berada di penghujung tahun 2024 bahkan. Kami semua umat Tuhan sedang merayakan akan hari kelahiran Engkau Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga kami yakin dan percaya apa yang menjadi kerinduan kami ada di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran Engkau Bapa di sorga. Dengan Engkau sudah menuntun perjalanan kehidupan kami di hari-hari yang berlalu. Dan saat ini Bapak tinggal berapa hari kami mengadakan perjalanan di tahun 2024 dan nantinya kami akan ke depan. Kami tetap menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Bapa di sorga. Dan dengan kebenaran firman Allah ya Bapa yang bersama-sama kami telah dengarkan tadi Bapa. Biarlah senantiasa firman Tuhan itu tidak sia-sia kami mendengarkannya. Tetapi firman Tuhan itu kami tanamkan di hati pikiran kami sebagai hamba-hamba-Mu. Sebagai orang-orang yang terus bekerja dan bekerja Bapa di sorga. Biarlah firman Tuhan itu yang kami dengarkan bersama-sama tadi. Merupakan suatu petunjuk dan merupakan suatu kekuatan dalam kami menjalankan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Di mana kami Bapa menjadi orang-orang yang terus berjalan di dalam jalan terang-terang-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami mau berdoa kepada Engkau Bapa di surga. Buat hamba Tuhan yang Engkau sudah percayakan menyampaikan kebenaran firman Allah. Dia adalah pemimpin kami di terang eklesia. Dengan antusias dia mengabarkan Injil Bapa di surga di siang hari ini. Dan Engkau tahu kerja dia Bapa, Engkau tahu juga dengan kesetiaan dia di dalam melayani Engkau Bapa di sorga. Biarlah senantiasa Engkau turun tangan dengan segala aktivitas kerjanya, dengan segala aktivitas yang dia kerjakan di dalam dia melayani Engkau Bapa di sorga. Dia melayani ya Bapa di dalam kerajaan sorga, dalam keluarganya, dalam terang eklesia, bahkan dimanapun berada, Engkau tutup bungkus dia dengan kekuatan kuasa darah-Mu. Tambahkan terus hikmat marifat Allah, nubuatan-nubuatan baru di dalam dia melakukan tugas Engkau Bapa, di dalam dia mengabarkan berita kesukaan-Mu, bahkan di dalam dia memimpin kami sebagai pasukan terang eklesia Bapa di sorga. Biarlah banyak hal yang akan Tuhan pernyatakan dalam kehidupan dia, supaya dia akan melakukan buat kami pasukan terang eklesia Bapa, seia sekata kami semua Tuhan, untuk terus mengabarkan berita kesukaan-Mu. Kami percaya Bapa di surga, sebagai Bapak Pendeta Ferdinand yang sudah mengabarkan Injil Bapa, Engkau kembalikan berkat berlimpah bagi kehidupan dia secara pribadi dan keluarganya. Dan Engkau juga memberkati terus akan terang eklesia ini yang dipimpin oleh Bapak Ferdinand. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba juga mau berdoa, kami juga mau berdoa kepada Engkau semuanya kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Biarlah ya Bapa kami semua Bapa, Engkau mengerti dan memahami setiap pergumulan kehidupan kami. Mungkin kami ya Bapa ada yang merasakan sakit,
tubuh ya Bapa, jasmani dan rohani, biarlah ya Tuhan pemulihan akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami yang sedang beribadah pada siang hari ini Bapa. Biarlah ya Bapa, Engkau juga ya terus Engkau buka jalan berkat bagi kehidupan kami. Karena Engkau lebih tahu Bapa apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing secara pribadi dan keluarga kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang penuh kasih. Di siang hari ini kami yang sedang beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami akan terus merasakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Tetapi Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan kepada kami, bahkan berkat-berkat ilahi Tuhan selalu berikan kepada kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa dengan begitu banyak program-program yang akan kami mau laksanakan ya Bapa di dalam melayani Engkau. Engkau turut campur tangan dengan setiap program ya Bapa yang diprogramkan di Terang Eklesia ini Tuhan. Biarlah senantiasa Bapa berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Dan juga ya Bapa untuk beberapa hari ke depan dengan rencana Bapa Ketua kami Bapak Ferdinand dengan Afla akan mengadakan perjalanan menuju ke Jawa Barat sana. Tuhan Yesus menyertai akan perjalanan mereka. Karena Engkau tahu apa tujuan dan maksud mereka untuk menuju ke sana. Selain mereka akan mengabarkan berita kesukaan Engkau. Selain mereka akan melayani Engkau. Tuhan campur tangan untuk semuanya Bapa. Dijauhkan mereka dari mara bahaya, malapetaka, sakit, penyakit, kecelakaan, maut sekalipun. Tuhan jauhkan dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka akan mengadakan perjalanan untuk mengabarkan berita kesukaan-Mu Tuhan. Banyak hal yang nanti mereka akan lakukan di sana sebagai hamba-hamba Allah, sebagai pelayan-pelayan Allah Bapa. Biarlah Engkau kemuka campur tangan dalam segala sesuatu yang akan mereka kerjakan Bapa. Biarlah pertobatan akan terus terjadi lewat pelayanan Terang Eklesia. Bahkan pelayanan dari Bapak Ferdinand secara pribadi bersama juga Afla yang akan mengadakan perjalanan. Biar semuanya lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan kesatuan hati kami sebagai pasukan Terang Eklesia, Engkau tahu Bapa di surga begitu banyak kerinduan kami di dalam melayani Engkau. Kami rindu banyak orang akan dipertobatkan lewat pelayanan kami Bapa. Oleh karena itu Bapa tutup bungkus kami dengan kekuatan kuasa darah anak domba Allah. Bagi kami semua yang selalu siap untuk melayani, dimanapun kami pergi dan berada untuk melayani banyak orang Bapa. Biarlah Engkau campur tangan untuk semuanya, sehingga segala sesuatu Bapa di surga yang tidak baik, yang seakan-akan menyerang, biarlah semua itu terusir di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau membentengi kami semua sebagai pelayan-pelayan Allah yang merupakan utusan Engkau Bapa di sorga. Dalam Terang Eklesia Ministry ini banyak hal yang sedang kami lakukan Bapa. Kami percaya Bapa, semuanya jadi oleh karena kekuatan dan kehendak Allah di dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak Bapa di dalam kerajaan sorga. Di akhir tahun ini Engkau melihat kami orang-orang Kristen, orang percaya sedang merayakan akan hari kelahiran Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah ya Bapa semua orang yang merayakan hari kelahiran Engkau benar-benar mempunyai hati yang haus dan rindu dan lapar akan Engkau. Dan di mana ya Bapa sedang merayakan akan hari kelahiran Engkau Bapa, Engkau membentengi setiap gereja-gerejamu, setiap tempat-tempat yang sedang beribadah. Engkau bentengi dengan kekuatan kuasa darah-Mu Tuhan. Dijauhkan segala sesuatu yang seakan-akan menghentikan kami untuk beribadah kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan satu-satunya yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan dan kami tinggikan. Buatlah kami sebagai anak-anak Allah untuk terus maju dan kuat di dalam Engkau Bapa. Sekalipun kami anak-anak Allah begitu banyak tantangan, rintangan, cobaan yang seakan menghentikan kami untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi kami percaya tidak bisa terhentikan, tidak bisa dihentikan, karena ada Allah Yesus yang beserta dengan kami sebagai anak-anak Allah. Terima kasih banyak Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Engkau tahu segala kerinduan dan doa-doa kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu semuanya Tuhan. Semuanya kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang penuh kasih.
Berdoa pula kami ya Tuhan untuk kepemerintahan yang ada di tengah Indonesia ini Bapak. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau beserta dengan kepemerintahan ini Bapak. Biarlah senantiasa mereka mengerjakan segala sesuatu yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Ada campur tangan Engkau Bapak. Dan pemerintah-pemerintah itu dilindungi oleh Engkau Bapak. Sekalipun kadangkala pemerintah itu banyak hal yang terjadi seakan-akan membuat mereka ya Bapa gentar, tetapi ada kekuatan kuasa Allah yang Allah kerjakan bagi mereka karena kami adalah anak-anak Allah. Selalu dan selalu berdoa buat pemerintah kami Indonesia, bahkan berdoa untuk Indonesia ini. Nama Tuhan dipermuliakan di Indonesia ini. Nama Tuhan dipermuliakan di Indonesia ini. Dan kami anak-anak Tuhan tak akan gentar dan kami selalu kuat dan gagah dan kami percaya Allah Immanuel selalu beserta dengan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mengabarkan berita kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus, ampuni kami dan kami yang sudah hadir pada siang hari ini Bapak, biarlah Engkau memberkati dengan berkat yang tersendiri di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ada firman Tuhan mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Mari kita mengangkatkan tangan kita ke hadapan Tuhan, menerima berkat-berkat yang diberikannya kepada kita hari ini. Oh, glory, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya kelak untuk menjemput kita di awan-awan yang permai, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih tahun Pak Ben, terima kasih Roger, Bu Ari, Pak Andri, Abla. Itu yang terbaik. Ya. Semuanya. Selamat Andreas, semangat tadi. Semangat Natal semuanya. Selamat Natal semuanya. Tetap semangat. Dadah Abla. Selamat siang. Terima kasih ya Bu.